di podcast Bisik. Bincang tipis. Jangan diusik. Aduh. Anjay. Kita makin episode makin turun dia. Siknya nih. Ya turun chemistry-nya. Bisik kan udah nggak ada lagi Udah pilihan habis. katanya, Udah Bonar. habis. Bang, Apa? Sik kembali lagi di Bisik, bincang asik ala Van Persik. Pan Persik. Pan Persik Kediri. Persik Kediri maksudnya. Iya ya, selamat datang kembali teman-teman dan ada Bang Rere. Halo. Nih kan, gak Buat- briefing kan Gak kau. briefing, Gak gak briefing. Kenapa? Makanya datang jam 10, setengah 10 datang. Bang, kita ini apa loh, podcast mitos. Boner on time adalah Iya paling banyak telatnya dia ya dari Iya. 9 season ini. Jalan dari rumah ya? enggak, Bang. Nggak makanya kan. Aku tuh telat tapi nggak ngabarin. Nah, orang ini sebelum telat udah ngabarin, aku udah jalannya gitu. Siapa kau nunjuk-nunjuk aku? Kapan gua pernah telat? Aku baca chat kita ya. Baca, ayo. Langsung tampilin di TV. Cuma tampilin di TV. 4 kali gua telat. Banyak ini. Hampir setengah itu. Udah episode 9. 9. Udah 4 Anda telatnya. Baik lagi di podcast Bisik, kita udah masuk ke season 9. Alhamdulillah. lagi. Masih aja. Episode-nya. Terlalu maksa. Apa seasonnya? Gak ngerti. Enggak, saya apalagi di saya. podcast Bisik. Jadi di podcast Bisik ini 1 season 1 episode. Oke. Kita udah masuk. Jadi Gak abis ini, ada, dia aja. abis ini kita break season dulu. Break season. Break Nggak ada, season cuman- kita baik lagi. Bahkan ini tidak persetujuan yang punya channel langsung. Bisa-bisanya bikin peraturan sendiri. Gimana? Kau ngapain tadi telat tiba-tiba? Berantem lah sama istri dia mah pasti. Enggak, Bang. Coba Kenapa orang telat? Karena berantem coba. bawa bekal nggak? Bawa tadi kan kue pukis. Bukan yang Ya, biasanya. enggak, kue bekal Itu pancong beli itu. tadi. Oh iya ya. Yang biasanya kau dibawain? Ketahuan lah. Berantem beneran. Biasanya ada sih bawa. Enggak, tadi tuh biasanya kalau hari kita take, aku tuh bangun jam 6. Terus nganter istriku ke Dia resto. sholat subuh orang. Buset Kristen. Bener dong gua berarti kan. Iya, enggak usah kaget dong. Jam 6 bangun nganter dia ke resto makan sarapan di sana. Dia siapa? Istriku. Oh, yang Kok iya? Ada berapa emang? Seolah-olah Gak aku ada di sejarahnya orang Kristen banyak istrinya. asli Bang, Oh betul. iya bener. Oh, Banyak apa? selingkuhannya banyak sih. Nah itu. Enggak ada kayak gitu. Udah cepat mitos aja enggak usah fitnah. Bentar, ini harus klarifikasi. Iya. Gak enak sama Bang Rere. Iya, jadi hari ini aku telat betul karena berangkat jam 8 dan biasanya aku tuh berangkat jam 7 naik kereta KRL. Kereta. Ya, Bang. Tadi Ya. ngapain? Cuman tadi aku kayak motoran aja lah coba gitu dari BSD ke Kelapa Kalimalang. Kopior Kalimalang. Detil ya, detil. Nama Ntar- jalannya Ntar disebut. disamperin kita buat nama Ya, nggak tetangga. apa-apa, kita kan mau bikin bisik live nanti. di sini tapi. Sangat optimis. sangat optimis. Gitu. Minta maaf dulu berarti lo sama tetangga. Karena gara-gara lu telat, uploadnya jadi telat. Telat Gak ada juga. urusannya kan. Uploadnya Bahkan kita juga nggak telat. bahas telat. Orang ini nggak tahu. Iya sih. Bener Mereka juga. tahu gitu telat karena kalian Dikasih bahas. tahu ya. Iya. Enggak, santai. Kali ini aja. Tapi yang telat bukan cuma aku. Siapa? Kok Matthew yang punya channel telat juga. Dia nggak Nggak datang datang hari ini. Biasanya telat dia datang bawa kopi. Kok kalau mau telat harus bawa kopi minimal. Kue pukis kan minum Ya juga. Allah. Ciri khas. Kue pukis. Itu dia. Itulah. Sorry Bang Rere, aku telat. Bang Rere sampai menyempatkan di sela-sela kerjanya loh. Tahu lo. Iya ya Bang, kerja ya. Ini Ini- Senin lo, hari Senin lo. Iya kok bisa Bang? Kan habis pulang kantor ceritanya. Enggak, ini kita pagi. Nggak usah. Nggak usah Lupa tadi pakai harus briefing dulu. Gue bilangnya soalnya pulang kantor. Dia izinnya sakit bang. Izinnya sakit. Oke. Ini kita tag hari Minggu. Iya, gitu dong. Lupa. Lupa. Iya. Jadi ya. Seniman kan gak apal hari ya. Iya. Seniman. Besok kan Abang kerja kan? Iya dong. Baru besok ya. Untung libur hari ini kan Bang. Iya. Kok Minggu gak gereja? Gereja sore. Oh gereja sore. Gereja sore. Ibadah sore. Kami gereja tuh ada 3. Ini nyelamatin satu. Ini Dia ngorbanin yang lain. Enggak biar. karena orang akan penasaran lah minggu-minggu Bonar pagi-pagi nggak ke gereja gitu. Sabtu berarti nih. ini Sabtu. Sabtu ini. Iya. Makin Sabtu. mundur. Sabtu bukan ada acara lu. Ada lagi aja korbannya.
Ya, jadi kita hari ini sudah bersama seorang karyawan, seorang stand up comedian juga dari komunitas stand up Indo Jakbar Wih. yang cukup senior ini dia Rere Rasofian. Mantap, mantap. Gua sendiri aja ini. Udah lah, gak apa-apa. Iya, penontonnya kurang interaktif nih. Nggak ada bang. Nu, tepuk Ibnu, tangan Nu. Iya. Nah, gitu. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih. Gimana? Apa kabar Bang Rere? Baik banget dong. Walaupun hari ini lagi agak radang sih, cuman Iya. aman lah. Gue menyempatkan diri. Gila. Soal izin sakit, ini beneran sakit. Iya, sakit. Habis ini Oke. rencana mau ke dokter. Berarti lu izin sakit dulu atau sakit dulu baru izin? Jadi gini sejarahnya. Coba. Dari sejarah aku penyakit, aku sejarah pasti penyakit dulu. hubungin Gautama Kita langsung. dulu kalau kita ngomong izin sakit, ngapain kita bohongin ya? Sama? Iya. Dia udah Kalau ngomong betulan izin. izin sakit. Biar jelas dan clear. Oke. Oke. Dari pas Gautama hubungin aku udah langsung izin setengah hari sama bos. Hari apa tuh? Hari apa tuh? Apa ya? Aku Jumat. yang fixin Jumat, Jumat ya. Jumat, Fixin kayak. Jumat. Oke. Udah, itu aku izin mau setengah hari lah ya. Ya udah oke. Tapi pas hari Minggu kondisi badan gak enak nih. Tapi gue yakin setelah ketemu teman-teman stand upers dan komikers ini, gue yakin Akan lebih ketahanan tubuh gue lebih meningkat sih. Oke. Karena happy pasti kan. Itu. Jadi setelah ini gue kayak emang mau ke dokter gue setelah ini. Oke. Untuk ngasih tahu kalau lu udah sembuh gitu. Bahwa gue habis Dok, gue sembuh dok. Ngapain kesini Mas? iya. Berarti nanti abang tunjukin videonya aja ke bos ya. Iya, Iqbal berarti iya sih. Bal langsung Bal, Bal. langsung dikat bal. Langsung ini. Terlalu terlalu nggak usah lah. Tapi emang gitu tuh mitos-mitosnya, katanya kalau misalnya lu izin sakit jadi sakit beneran. Beneran ya. Pernah nggak lu ngalamin kayak gitu-gitu tapi dulu? Enggak pernah. Lu nggak pernah cabut sekolah ya? Kalau nggak sekolah ya. Langsung berlapis fitnahnya. Dijudge, Langsung 2 kali. Satu-satu. Kerja dong. Kalau kerja ini Ya kalau kerja. minta diganti orang, nge-shift biasanya. Oh, tukar shift. Tukar ya. Oh. Kau nanti ini antar aku malam. Iya, yang gua omongin kalau lu misalnya izinnya sakit terus lu jadi sakit, Sakit beneran. betulan iya. Enggak, kalau emang udah ngerasa sakit bilang sakit. Oh, baru izin. Iya. Oh, baik Oh, anak ini ya. Iya ya, Baik, nggak anak baik. pernah. Masa nggak pernah sih kalau lagi malas kerja sakit gitu. Iya. Bilang Kalau kadang nongkrong- ini enggak, ini kadang beberapa orang yang aku tahu ya, Ya. punya kenalan orang klinik gitu Betul. untuk bikin surat sakit. Ya, surat dokter. Enggak, kalau ini alasannya acara keluarga. Itu lebih masuk akal. Tapi bener habis itu ada Ada acara acara. keluarga. Ada nongkrong di kafe. Bareng sama keluarga. Ya kan kita semua keluarga gitu. Iya aja. benar, Ya, kalau najis. kalau ditarik ke atas. Iya sekali. Masih Turunan kita. satu keturunan. Tapi aku pernah kalau yang kayak gitu bang, pernah. Iya. Aku pernah gitu. Iya. Bilang hari ini, karena Senin tuh hari yang paling malas memulai. ya. Everyone had Monday. Iya kerja. Karena barusan Minggu kan, Iya. kita baru enak-enak, tiba-tiba Senin, aduh. Gak tiba-tiba Senin sih. Kan Oh, iya emang sih. urutannya udah Oh, gitu. iya Habis sih. Minggu, Senin. Iya, iya, Jadi iya. gak tiba-tiba. Masa perasaan kita tiba-tiba gitu bang, bangun-bangun, kok udah Senin aja sih gitu. Enggak, orang kalau udah Minggu pasti siap Senin kan, bukan Iya. kok Senin habis Minggu. Mungkin Biasanya karena apa? nggak ikhlas lah kerjanya mungkin. Jadi nggak ini berat kali bangun membuka mata di Senin tuh kayak Tapi bisa nggak sih langsung setuju Sabtu sih aja? gue itu. Biasanya udah mulai uring-uringan tuh Minggu sore. Minggu sore, Minggu bingung. malam tuh udah mulai ada chat di grup kerja gitu. Besok ini ya. Ya udah besok aja. Iya, jangan dari Minggu ya. Kenapa hari ini dikasih info? Langsung dari Minggu diinfoin. Paling nyebelin tuh kalau udah mulai Iya. masuk kerja lagi. Akhirnya izin. Izin, Sakit. bilang memang tadi kan aku bilang orang-orang yang kenal termasuk aku punya kenalan adalah teman di klinik kerja. Hebat gue ya. Sebenarnya bukan teman lama bang. Sebelumnya kebetulan sakit, klinik nih. Iya. Ketemu dia. Anak muda nih kan, Iya. masih muda umurnya, bisa kali ini diajak kerja sama gitu. Langsung lah tawarin proposal begini. Oke mau 50.000 saja. Sindikat kok memang sindikat. 50.000. Mahal. Oh mahal Di itu. klinik gua aja Lah. 25.000. Bangke. Oh aku 2 hari. Lah, apaan? Sehari 25 itu kan. Iya. Lama dong. Gitu akhirnya bilang bikinkan surat izin gitu, fotokan kirim. Udah tuh. Oh kalau aku dulu ini sekolah surat dispen.
dispen gak masuk kelas. Jadi ikut Apa tuh surat dispen itu apa? dispensasi. Kalau Oh, lu dinas mau pendidikan. dispensasi. Bukan. Dispensasi. Dispensasi. Lengkap aja bilang. Iya, kakak. Kita semua bilangnya dispen, Dispen emang. Oh, emang. di sini dispen. Iya, orang tahu. Apa emang di sono sasi berarti yang diambil belakangnya Surat kalau di sasi. sono. Kita bilang dispen tuh orang sana orang penonton juga tahu, bukan berarti dispenser, bukan. Dispen pasti Ya dispen. kayak aku kira dia ada diutus di dinas pendidikan gitu loh. Enggak. Ya, Dinas ada pendidikan. kegiatan biasanya, Ah, ada apa-apa. Anak-anak OSIS ya kan. Iya, OSIS biasanya. Oh. Jadi kalau kita malas kelas, jadi pura-pura Pura-pura, rapat, iya. pura-pura ada apa, jadi bikin surat dispensasi, kasih ke guru, Bu, ini nggak bisa ikut kelas Ibu. Itu surat sakti ya. Surat sakti. surat Guru nggak bisa dispensasi. marah pasti. Iya, karena udah pasti dukung OSIS kan. Mm-mm. Jadi kalau kerja jarang, tapi kalau sekolah kayaknya sering deh itu deh. Lu pas kerja nggak ikut OSIS waktu kerja? Enggak bisa, Mas. Udah Udah lulus, enggak ada Mas. OSIS, Udah Mas. Enggak ada OSIS lagi, enggak Apa yang guna. mau diurus di tempat kerjaku sama anak-anak OSIS? Ya lu gue lagi ngomongin mitos, kalau lu bilangnya sakit, lu beneran Beneran sakit, sakit. apa enggak? Iya, Gue lagi itu. ngomongin itu ngapa lu jadi ngurusin OSIS sih? Kan abang ke surat-surat juga. Lah iya tapi Kalau Bukan kerja, fokusnya ke suratnya ke dong. mitosnya gau. Nggak pernah. Ya udah selesai kan. Iya, aku Bilang pernah, aja, makanya aku bilang, aku ceritain. Kalau anak pernah nggak? Jadi Anak izin sakit. nggak masuk. Anakmu kerja. Anakku sakit, padahal anaknya kenapa-napa. Oh, ngorbanin orang. Astagfirullah. Pernah nggak kalau istri atau kalau, anak? Kalau gue ini paling Istri nenek atau- meninggal. Iya, aku paling sering itu. Iya, padahal nenek meninggal udah dari 2005. Udah lama. Udah 2000. Aku selalu mencatat keluargaku siapa aja yang udah meninggal. Ya, dan yang udah pernah kita sebut. Iya, iya. Karena nggak boleh ngulang. Nah, kalau kayak keluarga gitu Bang, aku udah ancang-ancang. Misalkan Kamis aku mau libur. Dari Senin udah membangun cerita sakit lagi nenekku. Aktor memang gue ini aktor. Oh, aktor. ini dulu sakit dulu. Teaser dulu kan? Iya. Teaser. Sakit. Habis itu trailer full version. Asli. Baru hari Baru H, rilis. launching rilis. Ah. Gokil. Jadi percaya orang. Aku pernah kerja di salah satu provider di Pekanbaru. Jadi sales lah ke counter-counter handphone gitu. Cuman 3 hari aku kerja Bang. Karena Selebihnya? capek kali keliling-keliling. Oh, keliling counter. Iya, keliling counter. Kadang counternya cuma dekat gitu kan, tapi harus kita datangin satu-satu gitu. Iya. Kok bilang kan ke sana ya langsung, maksudnya mereka aja ngobrol gitu, nggak bisa. Ya, itu emang kali tugasmu. berasa. Iya makanya, karena nggak bukan dunia aku kali ya Oh, kerja gitu. begitu sales. Iya, iya, Jadi iya. uring-uringan gitu Bang. 3 hari. Nah itu tuh di hari pertama aku kerja, omku udah, nah, aku bilang manggilnya udah masuk rumah sakit. Ya. Udah sakit lah gitu. Bener tapi itu. Betulan sakit. Heeh. Tapi aku nggak kepikiran itu akan jadi alasan aku resign. Sebenarnya nggak resign juga. Jadi hari kedua kondisi udah parah, meninggal lah beliau ini. Omku ini meninggal. Hari ketiga baru dikabarin sama aku. Hidup lagi. Kalau gitu Bukan, Pak. alasan besar sih. Masa nggak mau lihat mujizat? Iya, gempar langsung. Boner langsung terkenal pasti. Baru dikabarin. Aku udah capek kan kerjanya kan Bang. Jadi pas udah dapat kabar pura-pura gini aku. Kenapa Nar katanya? Omku meninggal Bang, dekat kali aku sama dia nih. Terus gimana? Boleh izin pulang nggak Bang? Masih kerja setengah hari tuh Bang, boleh izin pulang nggak? Ya udah pulang aja, siap-siap gitu. Udah aku pulang, besoknya nggak masuk lagi. Oh, kabur. Terpukul. Dia terpukul kan dengan berita itu, sangat terpukul Oh sekali. iya, benar. Bosnya bisa ngerti itu. Iya, ya. bisa ngerti. Iya ini Sampai sekarang bos masih nungguin kan. Masuk nih. konternya nungguin Konternya diantarin pun mana kartu. Bonar nih nggak datang-datang. Ya itu tidak untuk dicontoh teman-teman ya, hanya berbagi ini aja, cerita aja. Aku nggak pernah sih kayak gitu. Nggak, maksudnya kalaupun sakit, kan aku kan emang hobi aja. Pokoknya kadang-kadang tuh emang ketakutan-ketakutan kita aja. Gimana tuh? Dilawan aja udah. Kalau misalnya aduh males banget. Udah, yang penting sampai kantor dulu. Tahu-tahu ada berita buruk apa gitu. Kerjaan belum beres gitu-gitu. Pokoknya makin buruk aja kondisinya. Tidak membantu. Iya. Tapi lu nggak pernah ngakal-ngakalin begitu ya? Iya. Karena gua bekerja di asuransi, jadi Terlalu lurus, Pak. Atau karena masih kerja Bang? Karena masih kerja. Iya, karena masih kerja. Belum bisa. Kita udah resign, udah selesai kerjanya, jadi bisa ceritain. Oh iya. Beliau masih ada yang dipertaruhkan. Tapi karena ini bukan lingkungan kerjamu juga enak Iya, gitu ya. lingkungan kerjanya. Jadi ketika masuk juga Ya maksudnya lingkungan kerjanya ya palingan karena ketemu teman-teman, jadi soalnya gua di ini sih ada itu kan jatuhnya
sindikat-sindikat penipuan itu. Harus Jual beli Iya. terus apa. iya. Nah di kantor gua masalahnya kayak begitu-begitu. Itu udah masuk SP2 gitu. Kalau gitu. ketahuan. Waduh. Sesuai zaman sih memang. Zaman dulu itu kan belum terlalu dinotit oleh Iya, kantor. Tapi Sekarang emang udah Rere hari ini kelihatan sakit sih ya. Aduh. Jadi emang terasa kok demamnya. Ah. tuh, Iya. iya. Jauh ya. Rere, Mau langsung masuk ini enggak? Iklan enggak? iya, inilah. Rere kenapa? Iya nih, aku gak enak badan. Istirahat. Ya. Iklannya istirahat, iklan masyarakat. Jadi langsung masuk aja nih. Kita ngomongin soal perkantoran aja nih. Dari tadi bahas kantor kan. Ya Iya. udah biar Bang Rere juga ini kok sebenarnya ngomongin apa sih? Jadi di podcast Bisik ini kan emang fokusnya ke mitos misteri. Jadi Jadi tadi mitos ya nih. bener, iya. Kan kita bertiga emang udah 9 season nih. Kan Bang Rere kan belum tahu. Apa sih Bang? Lihat dulu. Dia lebih bagus kalau dia bersuara ya. Jangan cuma Kayak mau dimakan ya, kau takut dimakan ya. Panik. Jadi kita langsung ke tema besar Mitos-mitos kita. di kantor ada apa aja? Iya. Tapi sebelumnya nih kita saling cerita dulu deh. Kau kan tadi udah pernah. Tadi saling cerita. Bener, ini tadi kan pernah bilang kalau pernah kerja di apa? Counter. di provider, perusahaan provider. Ya pengalaman kerja di kantoran selain itu apa lagi? Pernah kerja di kantor ini yang bergerak di tender-tender gitu deh. Wish, gempa, kantornya bergerak. Ya Allah. Udah Jadi jelas maksudnya daging tadi. industrinya gitu. Kok Industrinya. daging? Kok Tender. tender lihat. Tenderloin. Tenderloin. Tenderlion. Daging singa. Daging singa. Ada di kampungku daging singa tender lihat. Sumatera soalnya Sumatera. Iya. Karena kan merek, Betul, jadi harus betul. diplesetin. Padahal Apa cuma tadi? nggak tahu aja. Kantor apa? Kantor tender, perusahaan tender gitulah. Kontraktor. Ya semacam itulah. Oh, basah dong itu, banyak ininya dong. Apa? Jangan Main-main. jangan itu yang dibahas mitosnya aja. Kalau itu orang udah Kenapa keluar dari situ? Kan harusnya banyak nih proyek-proyekan. banyak kayak gitu. utangku di kantor. Oh, ngutang di kantor. Iya, aku pernah ngutang lebih besar utangku daripada gajiku. Wish. Buat apa? Untuk open mic, Bang. Keren. Perjuanganmu mengantarkanmu pada hari ini, Bona. Itu Bang, kantorku di Bekasi, Bang. Ya. Gaji cuma 2.000. Hmm. Bekasi bolak-balik ke Ciledug, ke UIN, butuh duit, butuh makan kan. Ya di Bekasi aja open mic. Waktu itu Covid nggak ada open mic Bekasi. Terus Hanya adanya di UIN dan Ciledug Oh, saat itu. mantap, Makanya keliling ke sana mantap. tiap minggu habis juga uang. Belum ketemu sama Jone. habis itu Gitu-gitu. ngutang. Iya. Bilangnya apa ke kantormu? Wah, untuk orang tua aja bilang. Wish. Adik lagi butuh bayar uang sekolah Emang gitu-gitu. pembohong. Memang iya. Sindikat Bonar ini Dulu, sindikat. dulu, Dari dulu emang Itu pembohong. jangan dicontoh itu aja. Di tasnya banyak kunci T dia. Pencuri dong itu. Bukan pembohong lagi. Pembobol. Bukan pembohong. Bang Yud pernah nggak? Enggak. Nggak pernah ke kantoran? Enggak. Sama sekali. Kan lu ngajar itu kan. Ngajar sekolah doang. Ngajar apa les. Guru. Itu enggak kantoran. Oh, kantor ya? Tapi iya. Guru sekolah pernah. Tapi itu juga cuma berapa bulan. Guru abang. Guru aku. Apa lu Gini-gini, anjing? gini, jadi. Kenapa enggak percaya sih? Dihormati dia ini. SD. SD, SMP, SMA pernah semua. Mantap. Apalah Lah, lo kenapa lu lah? apa sih? Kenapa sih lu enggak Kenapa pernah lah? denger kata-kata guru emang? Makanya sekolah apa sih orang Nggak cocok bang. Cocok banget ini. dan gimana enggak cocok sih? Emosian begini masa jadi guru? Lah itu karena dulu awalnya muridnya kalau gua ngajar gitu. Jadi gua emosian sekarang. Oh justru karena guru. Karena Awalnya pernah nggak jadi gini. guru. Awalnya nggak gini karena berapa tahun jadi guru? Nggak nyampe setahun. Lah nggak nyampe setahun kok SD SMP SMA gimana tuh? Iya SD Di tempat. ngajar ekskul Ya. gitu-gitu doang. Oh Kalau- cabutan. Kalau ngajar sekolah tuh di SMA gue. Ngajar IPS. Apa sih? Kan dia kuliah Ilmu jurusan- pengetahuan seni, betul. Nah. Tapi bukan IPS, gila. Oh ngajar seni. Seni seninya. budaya. Oh Seni budaya kan. sebut. Waduh, duh. Gitu bang seni budaya. Itu doang pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja di Terus sekolah. setelah itu baru Udah. Aku seniman kayaknya. Seniman. Wede. Jiwa The real seniman. The real seniman bikin Gitu. PSK. Gara-gara emang nggak suka sama lingkungan kantor, terlalu banyak aturan.
Jadi Nggak dulu suka. tuh pertama gua ngajar di sekolah, gua mau ngajar di situ karena guru yang sebelumnya itu kan pensiun. Nah, gua jadi guru pengganti. Terus Oke. gua minta syarat, gua mau ngajar di sini tapi gua mau pakai jeans, gua mau gondrong. Sama wakil kepala sekolah diiyain. Wakil kepala sekolah. Oh iya nggak apa-apa, Pak. Yang penting nanti ini kan anak-anak kelas 12 mau UN, dihibur aja lah. Jadi kita jadi penghibur. Oh karena Dia stres mau UN kan. mata pelajaran seni itu nggak terlalu ini Ya, masuk nggak di terlalu UN pokok. juga, Iya, masuk di iya, UN iya. juga enggak, Iya. di rapat juga nggak terlalu penting. Betul. Iya betul. Jadi betul. gue ditugasin buat ngajar kelas 12 tapi buat nyanyi-nyanyi gitu-gitu aja. Oke. Buat ngulik-ngulik lagu. Nah, sama wakil kepala sekolah dibolehin Dibolehin. tuh. Nah pas udah 6 bulan kerja tiba-tiba berantem lah gua sama guru PPKN. Bapak nih pakai celana jeans. Buset sama guru Sama PPKN. Guru PPKN lucu PPKN banget. udah napas udah megap-megap. Umur udah mau 60. Anda ini seorang guru. Anda seorang guru panutan. Nanti gimana kalau anak sekolah kesini pakai jeans? Loh gitu. Ya nggak apa-apa keren bu. Gua Gak gitu. apa-apa, nggak apa-apa kalau minggu. Ya gitulah gua. Bacot lah yang begini-gini nggak suka gua lingkungannya gitu. Crash sama satu orang doang Sama itu. satu orang itu doang. Terus keluar. Cabutlah aku dari band ini. Cabut. Gitu. Iya. Bukan band. Bukan band. Gitu. Anjir. Karena dulu guru seni di sekolah gue itu kayak gitu, rambutnya keribo terus pakai celana jeans, makanya gue terinspirasi. Oh, dari sebelumnya dia. udah ada yang Ada. melakukan. Di sekolah gue waktu gue SMA. Waktu dia di Oh, waktu abang jadi masuk murid, sekolah. waktu Iya. ini orang tua ini jadi murid. Itu inspirasi abang. Hmm. Waktu itu guru abang itu dimarahi guru PPKN juga. Kayaknya. Karena Cuman dia bertahan ya. Cuman dia bertahan. kayaknya rambut merah gitu. Oh kayaknya yang keluar guru PPKN-nya yang dulu. Atau itu orang yang sama guru PPKN-nya. Dulu guru seni, terus jadi guru PPKN. Lihat ada Bang Yu terus dia marah-marah. Keingetan Jadi- waktu dia muda dulu gitu. Iya. Itu Ya, jadi cemburu kocak. dia. Dulu gue pengen kayak gini juga nih rebel kayak gini tapi nggak bisa soalnya gue ngajak PPKN. Betul. Iya, Oh mungkin. iya. Berarti Ya, gitu lah. ilmunya dia. Di mata pelajaran yang diajarin Iya. harus memberikan contoh. Ya kan seni memang begitu kan harusnya. Iya. Abstrak. Nah, tapi kan ada aturannya kalau di dunia pendidikan. Betul, Nah, itu dunia kan pendidikan formal ya. formal, Ya, ya. betul. Nah, itu Karena yang gua nggak memang bisa. sekolah kita dilahirkan untuk kita menjadi karyawan. Nah. Itu konspirasi, Bang. Supaya kita bisa mematuhi peraturan-peraturan itu. Iya. Aku pernah dengar gitu konspirasinya. Sekolah di sistem pendidikan di Indonesia dibentuk supaya Kita menjadi pekerja. jadi pekerja. Bahkan ada SMK kan, sekolah Betul, menengah itu dia. kejuruan yang langsung diarahkan jadi pekerja. Industri, langsung Lulus masuk kerja, industri. iya. Iya, lulus langsung Industri, kerja iya. gitu. Tidak Aku ada dulu- karir yang lain. Aku dulu SMK aku belum lulus pun udah langsung dikasih formulir ini Cikarang, Astra. Oh, itu wah lebih human trafficking itu. Sumpah. Berlebihan Mas. Human trafficking Belum masih under age aja. Iya sih. Belum boleh kerja. Belum ujian nasional juga belum. Jadi langsung siapa nih yang mau abis lulus langsung kerja di Cikarang, langsung kerja apa dulu Astra kayaknya. Jadi Cikarang lagi. Langsung Cikarang. Cikarang spesifik kali ya kan. Dan Iya. satu perusahaan gitu. iya Bang, karena abis itu waktu pada lulus teman-temanku yang keterima langsung pada, wih aku langsung dapat kerja nih. Jadi waktu setahun setelahnya Oh, iya, abis iya, balik reuni-reuni dia jadi paling punya Pamer, duit. iya, Motornya iya. ganti, HP-nya bagus-bagus. Cikarang dia gitu, bangga banget. Oh ya, itu tuh jangan apa ya, orang-orang yang baru masuk kerja tuh kayak bangga kali gitu. Dia nggak tahu aja setengah tahun aja kok bertahan. Pasti semua berubah di otak. Padahal kontrak kan Cikarang itu kan. Iya, Terus dia berapa tahun kontraknya nggak Perpanjang. perpanjang dia bingung. Ini ngapain di Cikarang aku ya? Pulang Iya. lagi terus punya ya udah ngukir lagi. Sering terjadi di kota-kota besar seperti itu. Back to basic ya, mikir lagi. Terus Tapi tadi soal sekolah yang katanya teori dari Iya. Iya emang Rico. emang iya. Emang Kalau iya. kita- Udah bukan teori karena mungkin itu kalau kita tarik ke belakang kayaknya Indonesia soalnya kan masih negara berkembang dulu Iya. kan. Jadi mau nggak mau butuh banyak banyak tenaga tenaga kerja dan investor dari luar tuh banyak. Nah sekarang kan udah mulai agak meningkat sedikit bergeser nih. ya. Harusnya mungkin banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan ya apa kayak wirausaha atau jadi seniman ya kan. Betul. Tapi sekarang kan Arahnya udah udah banyak sana. juga sekolah-sekolah yang SMK seni itu udah banyak. Oke. Betul, SMK iya. yang- Olahraga ya khusus jadi atlet ada ya. Ya, atlet IKJ ada. gitu ya. Apa sih IKJ kampus Bonar gua tampol lu. Institut. Ya Maksud itu sekolah, kan itu SMK. kampus. iya maksudku. Oh kita hanya SMA ya. SMK. ngomongin SMK. SMK. Oke.
SMK ya Allah. SMK kesenian ada ya? Ada. ya. Walaupun SMK juga kan. Iya. SMK sekolah musik kesenian. Iya betul. Soalnya betul. beda kalau aku lihat di Jepang itu kurikulumnya. Wah, kayak pernah lu ke sono lu. Tahu. Dia wibu dia. Kau Jepang Wibu. pengetahuanmu cuma sebatas Doraemon. Ngawur, Ninja Hattori. Ya. Mending Doraemon Nobita Tahu. ketahuan sekolah. Iya, Ninja Tori gak pernah sekolah. Shaolin, Bro. Dia pendidikan ninja. Pendidikan ninja dia. Shaolin kan udah Cina. Iya. Oh iya, Bina pendidikan negara ninja. sekarang. Udah Beda-beda. apa yang kau tahu tentang Jepang? Jadi kalau di Jepang itu TK-nya nggak diajarin kalistung. Oke. Apa kalistung singkatan apa ya? Baca tulis buntung. Aku kok tiba-tiba lupa. Jadi dia tuh baru Lulus sudah nggak lengkap badan. baca tulis tunggu dulu. iya. Baca tulis si pitung. Jadi setahun cuma hitung. Setahun besok kok sekolah lagi hitung. Ayo anak-anak jangan lupa sebelum mengerjakan soal tulis namanya ya. Pitung. Pitung semua sekelas. Jadi nggak diajarin Jepang itu. ya? Iya. Iya, benar. Yang pertama diajarin adalah attitude. Oh betul. Iya, Ahlak. iya. Wah. Gimana dia kalau ada lihat barang berantakan nih harus diapain teman Iya. anak-anak Oh, gitu. barangnya. Kalau kita kan nenek nyebrang. Nenek berantakan. harus diapain Ini nih konteksnya anak-anak? masih ruangan atau benar-benar yang berantakan ini. Iya. Iya. Oke. Nenek berserakan Iya. harus diapain teman-teman? Bukan kalau Harus dikubur. Korban Hiroshima ini mah. Lah nenek berserakan. Lu lagi ada-ada aja. kan kau yang bilang nenek berserah. Aku tadi bilang kalau ada barang berserakan berantakan Iya, gimana? maksudku kalau di Indonesia kan diajarinnya nenek nyebrangin nenek-nenek. Bukan nenek berserah. Neneknya dari Lego bagaimana tuh? Kayak kita masuk ruangan nih, ada nenek-nenek pada Berantakan. iya, diem aja gitu. nunggu diberesin. Nah, terus. Ya terus diajarin gimana nyuci piring, bersihin Oh, ya. rumah, itu dulu tuh. Kebiasaan biar Gak, kebiasaan. tapi kalau itu diterapin di sini ntar pasti ada yang nyerang juga. Ini anak-anak udah diajarin jadi pembantu. Iya. Ya Allah. Gitu loh, Gau. Itu kan maksudnya basic kan. Biar gimana kita jadi kebiasaan. punya tanggung Iya. jawab lah ya. Iya, Betul. kan bisa dibantah dengan sekolah bilang itu harusnya diajarkan di rumah sama orang tua. Justru ini kalau di rumah Waktunya mungkin mereka cuman ada ya kalau biasanya sekarang kan sekolah dari jam 7 sampai jam 3 mungkin. Iya. Ya, selebihnya untuk istirahat atau ngerjain PR gitu-gitu mungkin. kayaknya kebalik deh. Kalau orang tua di Jepang tuh kan mereka kayak pernah lihat orang tuanya Nobita nggak? Pernah bapak mamanya? Iya. Pernah Dia ketemu pasti di Kalimalang juga. Kadang Siapa lu? Kok bisa-bisanya. Kalau kita referensinya dari Doraemon ya, orang tuanya Nobita kan kayak nggak pernah ada waktu ngajarin Nobita kan? Oh, Karena iya, nggak setuju. ditulis di skrip. Atau Itu itu pasti bagian yang dari dibuang. kebiasaan orang Jepangnya Iya, bisa juga, jadi, Bon. bisa jadi. Ya, Itu karena bagian bapaknya kan yang sibuk kerja kan. Iya, Iya, pulang-pulang Pulang malam. mabok. Iya, pulang Iya, iya. Merah aja sini ya kan. Dasi di sini udah. Ya. Misae. Misalnya Shinchan ya. Oh iya, Langsung sorry. Namanya beda universe. Mabok, Kan mabok, bapaknya Namanya mabok. mabok. Aduh, beda ya. Iya. Mabok. Bukan Saya juga istriku mabuk. Misae. Terus. Itu kayaknya. Kayak jadi diajarinnya di sekolah, Iya. di rumah kayak karena orang tuanya mungkin nggak ada waktu untuk itu. Ya, tapi emang lebih ke attitude lah pokoknya di pendidikan itunya ya, pendidikan dasarnya ya. Betul. Ya, Nanti di Jepang setelah ya. itu baru SD kelas berapa baru mulai tuh. Baca, Iya. tulis. Kalau kita kayak jomplang ya. Dari Karena TK tuh Karena kita TK, masuk SD aja wajib Udah bisa tulis baca. iya. Betul. Di TK sementara dia main aja kan, Bang. Main. Namanya juga ini kan kelompok bermain kan namanya. KB. Iya, jadi ya udah main aja harusnya, nggak ada pembelajaran. Tapi kan ada playground. Playgroup maksudnya, ya kan? Playground tuh kan tempat bermainnya. Salah Kalau terus dari tadi playgroup, benar. Playgroup. iya itu kelompok bermain. Main, grup, kelompok. Iya. Betul. Oke. Kalau Ya maksudnya dari kelompok bermain dulu baru ke TK kan? Betul sekali. Kalau playground tuh Kidzania. Nah, itu. TK apa playground. TK? Taman Taman kanak-kanak. Kawan anak-anak. Di playgroup bermain. Setelah playgroup. Iya. Di TK main lagi.
Ya tapi udah mulai ada pelajaran-pelajarannya kalau di Ya, TK. mulai ada edukasinya. Iya. Makanya lu kalau misalnya ketemu mungkin beberapa temen lu ada tuh yang pembelajaran ngeliat pelajaran SD, terus dia ngebuka lagi nih, kayaknya pelajaran SMP dah gitu. Jadi makin lama makin turun gitu. Oh, Makin iya. berat gitu SD Makin sekarang, berat. Iya, SD iya, zaman iya. sekarang makin berat. Iya Bang, betul. Iya, kalau ngeliat nih kayaknya udah diajarin kelas 2 SD ini. Aku dulu bahasa Inggris baru kelas 5 SD. Sekarang TK pun udah. TK udah bahasa Iya. Jangan sama-samain lah Jepara mama. Bukan Weh, Jeparanya. enggak, bukan. Bukan Ini tadi Jeparanya. diiyain loh sama bapak ini loh. Bukan dia kayaknya yang benci Jepara aja nih. Emang nih. Bukan Jeparanya, angkatannya. Iya. Tadi aku kasih lihat Bon. Apa? Bang, hari ini di Jepara ada perang obor. Dia kan ngapain orang berantem ditontonin. Perang obor. Perang obor kesenian. Obor. Kasih ada orang bawa obor pada berantem. Dipukulin ke badan gitu. Waduh. Masih psikolog. Sama, sumpah tadi dia Gua bilang nggak respon begitu. apa-apa, dia yang bilang. Kamu yang bilang, Mana Abang. ada? Gak ada gua. Dikat aja nih Bal, bahaya. Biar Tradisi nih. soalnya tradisi. Ada warga lokalnya. Ada nggak warga apa-apa. lokalnya, Ada nggak warga apa-apa. lokalnya. Ya ya. Mitosnya mana? Kalau di gua mitos di kantoran itu kalau misalnya lagi bercanda atau lagi happy lo ketawa apa? Ya pokoknya lagi jam inilah, jangan ketawa terlalu kenceng. Karena besok pasti dimarahin bos. Oh gitu. Iya. Dan itu terbukti gak Bang? Di gua sih bener. Jadi kadang-kadang tuh gua kayak mitos berarti. Iya. gimana ya? Tapi ya kadang-kadang ya hit and miss aja lah gitu namanya. Jadi gua kadang-kadang kalau lagi ketawa, oh besok gua ngapain ya? Gua ada kesalahan apa ya besok gue? Jadi malah Iya. terpengaruh gitu ya. Anjir. Oh, hari ini kayak dikasih enak nih kerjanya. Kayak nggak ada salah. Tapi Tahu-tahu malah jadi parno ya. Betul, iya, kayak gitu. Atau ketawanya kekencengan karena berisik kali sampai ke ruangan bosnya. Ya pasti ada aja dalam minggu itu atau bulan itu tuh momen-momen apa ya, momen sial lah ya ibaratnya itu. Aduh, pernah sih gue pernah, ya, tapi beberapa temen gue juga pernah. Datangnya bareng kan katanya kan. Keberuntungan sama Sama sial. sial itu Sial. katanya Oh, datangnya iya, bareng betul. kan. Maksudnya kan kita di kantor pengen happy aja gitu. Kenapa nggak boleh kita ketawa? Tapi biasanya dimarahinnya karena apa? Ya biasa lah kalau standar itu report atau misalnya atau ada kesalahan-kesalahan yang teknis gitu biasanya. Tapi pas kita lagi seneng-seneng itu nggak kepikiran. nggak pikiran. Nggak kepikiran kalau kerjaan kita salah. Nggak pikiran. Tahu ada aja apaan Oh ini. iya. Ini kan kita gitu semua Bang. Ketawa kita nih. Iya. sekarang. Iya. Sampai rumah dimarahin istri. Kau aja. Kau aja. Sama-sama. ini. Kok aja kau tiap hari dimarahin istrimu. Mm-mm. Masa laki-laki angkat jemuran? Is. Itulah namanya. Dimarahin popon kau. Laki-laki nggak jemuran. Apaan sih Popon aja nyuci mah. Popon nyuci piring, Bang nyuci Popon baju. pakai celemek. Ngurus anak. Sampai jam 2 pagi diare Dia kan di digital atau di sosmed kan sangat Apa? ini banget ya Iya. kan. Apaan? Ternyata di real life gue nggak tahu kalau di real life. Membeda-bedakan pekerjaan, Bonar. Ih, masa Tapi enggak, ini kita balik ke kerjaan. enggak, kita ke ini dulu. Kerjaan. Tadi masa buat rumah tangga orang. Lu juga sih makai akur apa sih sama bini? Nah, si paling aku. Lah gua mah akur. Gila kali. Apa? Ada mitosnya Bang. Kalau Apa? ada suami marah-marah di luar karena di rumah nggak punya power. Di Regen itu mah. Bisa nggak ada dia mau kena dia, nggak ada celahnya. Apa mitos apa? Itu tadi yang Bang Rere bilang. Kalau aku nggak pernah ngalamin selama aku bekerja lah ya. Kayak Kalau 3 hari. enggak kan yang Pengalaman gue terlalu Iya. singkat. Kan ada yang 7 bulan. Oh, 7 bulan ada. Ada ya. Oh, yang ngutang itu. Yang tender itu ada, tapi nggak pernah ngalamin itu gitu. Dan ya di kantor tuh nggak tahu ya, mungkin karena ruangan kami tuh beda-beda. Jadi gedung kantornya tuh terpisah gitu Bang. Ada divisi ini gedungnya di sini gitu-gitu, divisi ini gedungnya di sini. Jadi di ruang kantorku tuh nggak jarang didatengin bos lah gitu. Enak kerja begitu. Iya, Karena makanya bosnya juga nyasar. goblok. Jadi Terlalu bos. banyak sih ruangannya. Ruangannya banyak Iya, banget. jadi nggak pernah happy aja terus di Happy kantor ya? itu ya. Ih, Kadang enak tidur kali. bisa dari masuk jam 7 sampai jam 12 bisa tidur aja, Bang. Bisa tidur aja. Enak banget lu itu. Karena aku paling tua di ruangan. Iya. Secara umur aku paling tua, kami cuma 3 orang, 2 orang cewek.
Oh, paling dihormati kau Iya, ya. dan- Abangan kau aja. Dan setiap datang selalu bawa gorengan, Is. bawa ini. Dekku, nanti kalau ada Pak Pos datang info ya. Oke bang, gitu. Politik-politik uang itu. Iya bang. Masuk Malam ya. open mic sampai kantor tidur. Iya. Ngutang lagi. Ya itunya gunanya kita melawan kapitalisme. Harus dilawan itu. Jangan kita terus yang diperbudak. Tapi kalau pengalaman-pengalaman yang nggak masuk akal di kantor ada nggak kau? Jadi kontraktor kan biasanya tempatnya suwung apa ya? Kalau suwung, tuh Suwung apa sih? Apa? Anak pertama. Sulung. 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 apa namanya? Angker. Oh, kayak angker. kayak sepi gitu. Sepi lagi libur. Nggak sampai malam kau kerja. Sampai jam kerjamu jam berapa? Jam 12 sampai jam 12 Normal pulang. kami. Di jam 12 tidur kan. Enggak Tidurnya normal. baru Kalau jam kerja habis jam itu. kantornya sampai jam 5. 5. Nggak pernah kamu ada ini Pernah sebenarnya. Tapi pengalaman-pengalaman di kantor gitu. iya, tapi aku nggak bisa membuktikan. Jadi nggak terlalu yang percaya gitu. Apa? Jadi lagi kerja. Kami kan 2 lantai. Lantai 2 tuh kayak kosong sebenarnya, cuma isinya berkas-berkas apa Ya. segala macam gitu-gitu. Kayak Jadi- gudang gitu. Iya, jadi nggak ada di atasnya. Kami di bawah. Tiba-tiba tuh kayak ada yang ngerti nggak, kayak nyusun terus mindahin gitu-gitu. Si berkas-berkas ini kayak ada yang nyusun. Tadinya berantakan. Enggak, itu tuh nggak pernah Suara-suara aja, Itu suara. berkasnya nenek-nenek. masih di bawah aja. Masih banget lagi. Suara orang Iya, lagi suara lagi beresin. beresin berkas. Oh iya. gitu-gitu, kayak ada gitu. Dan yang dengar bukan cuma aku. Kami bertiga itu hari Jumat tuh, ingat aku. Lagi mau sholat Jumat. Siapa Oh yang sholat siang-siang Jumat? berarti. Jamnya. Iya kan. Ya, soalnya kan di kantor lu Kristen yang 2 cewek yang sholat Jumat siapa? Iya, nggak ada. Pertanyaan gue Nah, itu. bang yang bikin kami takut. Apa karena nggak ada yang sholat Jumat di ruangan ini, sampai keluar omongan gitu. Oh. Akhirnya yang cewek sholat Jumat. Gau udah lah gau. Aku nggak berani kau yang gitu-gitu kau. Jangan. Gau. Enggak, tapi itu enggak apa-apa. Sholat zuhur Jumat maksudnya. Udahlah kau tambah, jangan bikin podcast yang semakin sulit. Itu intinya Salah. kami terus. keluar jadinya, keluar ruangan. Akhirnya kami keluar karena nggak berani gitu. Keluar, enggak ada yang ngecek gitu, maksudnya beneran kan nih? Disuruhnya Nggak aku bang, ngecek. Ya. mana berani aku? Lo kan kau Iya digaji cuman ngurusin berkas kok. Ya, tapi kan Enggak. itu cewek 2 kan. Biasanya kan kalau kita wah laki-laki nih harus buktiin nih Ah kita nggak mau aku bang itu. Bang. Seenggaknya ngecek lah ke atas. Kalau siapa tahu ada orang beneran mau maling atau apa. Ya, Iya. Oh iya bener. nggak ada barang, cuman file, cuman berkas-berkas kertas apa yang mau dimaling? Ya Bisa itu dikiloin. dikiloin. Berapa sih dapatnya ngiloin itu? Coba. Lah ngeremehin orang miskin lu. Iya Allah. Itu berlebihan deh. Dia kata hanya selembar kalau sertifikat tanah tuh. Ya itu. Siapa sih nyimpan sertifikat tanah di kantor sama berkas Kalau kantor? sertifikat tanah ngapain dikiloin? Iya, ngapain di dikiloin? Rugi Ya banget. enggak dong. Langsung di sekolahin dong kalau sertifikat. Kalau mitos tanah. gitu sering. Tiba-tiba bunyi telepon kantor, diangkat nggak ada. Oh. Enggak ada teleponnya. Ya kalau apa? Itu Nggak halu, apa? itu halu, itu halu. Cuman suara orang bernapas, yang gitu-gitu aja. Ya emang kalau orang nelpon pasti halu sih. Halu. Udah mulai sehat nih. Iya deh, aduh. Kayaknya perlu ke dokter dah. Bisa dokter deh. Harus stay karakter Mas. Iya, maaf. Enggak ada kalau di kantor ya. Kantor gua Selama waktu itu kerja. lagi. Lu berapa tahun sih kantor? Di yang sekarang. Yang sekarang ya, gua waktu itu kan pas mau beres rehat dari studio stand up tuh harapannya ini sebagai menjadi batu loncatan ya. Gak kerasa udah 7 tahun. Gak loncat-loncat. Gue habis ditanya anjir malu juga gue. 7 tahun gue udah mau 7 tahun. Pengalaman gua waktu di kantor tuh paling ya waktu lembur biasa jam 8 jam 9 gitu. Lagi pokoknya itu momen dimana gua lagi pusing-pusingnya ngerjain revisi. Kan gua waktu itu desain juga kan, desain. Terus begitu udah jam 8 udah beres, mau jam 10 ditelepon sama atasan. Ganti konsep. Horor banget. Horor itu. Ganti konsep kan berarti ganti dari nol. Dari ya? nol. Oh iya. Horor sih itu. Horor itu. Sebel horor. gitu ya. Sebel banget. Nah, ini tunggu. Ini ada nggak tahu lah entah jokes orang-orang kantor atau gimana. Salah satu mitos di kantor tuh naik gaji gitu. Abang pernah ngalamin naik gaji nggak?
sejauh ini sih kantor gue masih kantor yang bener lah ya, Sehat, masih ya. sehat lah ya. Jadi Masih kerja di situ. Masih. Karena emang ada apa ya? Kita pokoknya patuh dah segala macam perundang-undangan patuh Iya, lah. iya, Jadi setiap tahun memang ada kenaikan. Kenaikan. Iya. Oh. Mungkin kalau yang ya kelihatan juga sih fair juga lah pasti kalau misalnya ada yang rajin pasti lebih cepet lah naiknya gitu. Kalau di gua sih nggak ngerasa ya kalau mitos-mitos Nah kayak gitu. ini benar nggak bang? Kalau misalnya kenaikan karir itu di kantor, Promosi jabatan. ataupun apalah gitu, itu tuh nggak melulu tentang kinerjanya yang bagus, Betul. Tapi kemampuan dia Dalam mencari mendekati, muka. ya menjilat lah gitu. Tapi itu bener lagi. Tapi Itu kan emang ya? tapi kan gini Bon, misal aku bos nih. Ada 2 orang dari posisi yang sama, misal kau sama Rere. Tapi cocokku sama kamu meskipun kerjanya nggak terlalu ini. Ya. Cocoknya sama kamu ya udah kamu yang aku iya bener bisa jadi naikin. gitu Kan juga. cocok-cocokan aja tetap. Setuju Ya, gua. tapi kan harusnya kinerja dong yang dilihat. Ya, kalau- kerjaan lebih bagus, Kadang tapi ini gue selalu jawab serius lagi anjir. coba. Gak apa-apa gini Gak Bang. apa-apa. Iya, ini podcast Soalnya- serius emang. Emang tipikal orang ada yang teknik banget, Ah. ada yang strategis, ada yang kreatif gitu. Jadi emang kalau ini orang yang teknik banget pasti dia tuh secara ini rajin lah, secara ini dia tahu secara teknis tuh dia bagus lah Rapi gitu. ya. Rapi. Tapi ketika naik jabatan berarti kan skupnya makin banyak Iya, dan luas. nggak mungkin megang teknis lagi Iya. gitu. Orang teknis dinaikin ke strategis tuh pasti ada kekurangannya gitu. Masuk akal. Jadi- Right man in the right place. Iya, Iya, iya. sebenarnya itu sih mungkin Orang ya. kanan di tempat kanan. Bukan. Orang yang tepat di tempat yang kanan gitu. Tapi Ada gitu lagi, sih, ada Bon. lagi, ada Udah, lagi. Bon, gitu, Bon. Benernya gitu, Bon. Iya. Kayaknya. Iya. Tapi kalau soal urusan yang menjilat atau cari muka Ya, kalau ada juga lah. ada juga sih. Iya, Tapi kita sebenarnya nggak orang bisa yang cari pungkiri. muka, jago cari muka atau cari itu tuh juga Itu sebenarnya skill skill juga. Skill juga ya, Skill betul, juga betul. sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang orang ngerasanya cuma pandai cari muka nih orang gitu. Iya. Padahal belum tentu kita bisa. Iya, itu Iya. itu bener. Belum tentu lu pandai cari muka. Iya gitu. benar. Terus ada satu lagi nih katanya kalau kita misal kerjaan kita cuman misal bikin laporan dan lain-lain, jangan pernah mitosnya ya, jangan pernah menunjukkan skill kita yang di luar pekerjaan di depan bos kita. Oh karena akan dimanfaatin. Dimanfaatkan. Betul. Nah, betul nggak? Itu betul nggak? Iya. Betul, Misal betul. kita cuman bikin lu Betul. ngemsi acara kantor lu mulu. Buset, gua kalau ada Iya, ganti paledeng gua juga bisa. Kalau gua bisa tuh. Kalau perlu satu kantor, karyawannya gua doang tuh. jadi nggak usah inisiatif lah. Jadi kayak misal, "Oh, Pak, nih Pak, Iya biar lagi. saya yang kerjain." Nanti akan tugas itu akan Kalau lagi. iya terus. Belajar dari pengalaman kayaknya iya itu. Iya. Itu yang paling utama tuh kayaknya tuh. Bisa desain, bisa. Bisa. Akhirnya semua ke kita ya yang Iya. yang nunjukin. Padahal dengan jabatan dan gaji yang sama. Nggak enak Itu banget makanya aku tidur sampai jam 12 biar nggak usah ditunjukin. Skillku nggak ada. Skillmu bermimpi Biar nggak ya. dikasih kerjaan. Apa skillmu? Nggak ada, Pak. Ternyata bos lu punya bisnis spring bed. Lu disuruh cobain. Tetap dicoba, bangke. Tapi beneran ada tuh. Lu kayaknya cocok lu. Iya. Kerjaan itu yang ngetes. Iya, ngetes kasur itu. Tapi kalau ini pengalaman mistis di kantor aku pernah. Jadi waktu itu aku kan selesai SMA langsung kerja di Percetakan, kerja kantoran, Oh, tapi kantoran. dia marketing online marketing, ini kitchen set. kitchen set. Jual-jual pisau, garpu. Bukan. Enggak. Kitchen set bukan itu itunya. doang. Itu alatnya itu. Kitchen set mah yang lebih Yang luas kompor, lagi. terus atasnya ada apa itu yang buat Lemari, anu lemari. asapnya, Wah, nah gitu. Terus Ya. ya. Kenapa lu pikiran Karena kau tidur sepanjang kerja. Nah itu marketing online yang diambil anak-anak yang baru lulus SMA gitu. Ada 2 shift kayaknya. Nah aku pernah masuk shift malam. Mulainya sore, selesai jam 3 pagi. Dari sore jam 3 pagi. Nah ada satu kejadian itu. Kita kan kerja jadi cuman marketing aja. Nyepam di forum, nyepam di email gitu-gitulah. Gimana caranya biar website si perusahaan tuh jadi nomor 1 di Google. Jadi jadi kan dibuat kayak grup-grupan. Ada satu grupku itu ada leadernya. Nah, yang leadernya itu jadi bisa ngontrol tahu gimana kayak billing warnet tau nggak? Komputer ini buka apa. Jadi dia bisa ngatur. Udah lumba-lumbanya berarti itu. Iya, ada Leader lu. Iya, ada Winamp-nya juga. Terus Terus
katanya si leader ini lihat ada salah satu komputer yang mati. Bapak nggak tertarik ya dia? Bentar saya. Biasa ini bos. Malu-malu. Aman Pak. Ini nggak live loh. Kok mulai bisa dicari. bos lu tahu sih lu di sini? Lanjut sampai kita chat. Nah, jadi di warnet. Jauh. Udah lewat. Iya silakan. Jadi si leadernya ini ngerti ada salah satu komputer yang mati, tapi di komputer dia kelihatan kalau komputer hidup dan kursornya digerak-gerakin. Kayak kerja, anjir. kayak Padahal kerja. nggak ada yang make. Iya, padahal nggak ada. Pas dicek ternyata hidup beneran, tapi nggak ada orangnya. Waduh. Koncet, hantunya bukan Itu- internet. Iya, Paham. ngirim email. Hantunya paham literasi digital. Itu sering kedengeran kalau ada yang jadi kalau ada yang komputer yang kosong tiba-tiba pokoknya di atas jam 12 lah. Itu berapa orang tuh lu satu shift itu? Lumayan ada 20-an. Oh, rame tapi ya? Rame tapi. Oh. Nah, ada satu momen tiba-tiba pintu itu kebuka sendiri. Cekrek. Itu ketutup kayaknya. Iya. Jadi Kalau buka, buka kan buka itu, ya gini, Krecek. krek gitu lah buka. Terus pada diem semua tuh. Diem semua terus kayak Serem sih. gimana nih? Terus ada satu orang yang berani, udah kita tutup dulu. Udah. Habis itu kerja lagi diam-diam. Ada salah satu komputer yang gak dipakai, kedengeran suara ngetik. Aduh. Oh anjir. Ngeri kali. Anjir. Beneran. Merinding awak terus. Ya udah, terus kayak dibiarin aja, dibiarin dengerin gitu. Terus berhenti sendiri. Padahal nggak hidup nggak apa, cuman suara tak 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 Anjir serem tak tak sih itu. itu. Jam berapa itu? Wah, ngeri tuh. Bapak nggak tertarik ya mau cerita ini? Saya telepon nih Pak. Saya VN ya. Saya izin balas aja nih. Ini kalau nggak dibalas, atasan saya bisa ngambek nih. Ini ngeri. Ini juga ngeri nih sama bosnya. Ini horor juga pak. Iya Kak. Tapi itu serem tahu suara Iyalah. Suara ngetik itu. Iya, suara ngetik itu. Lebih menyeramkan daripada apa ya yang terdengar menurutku ya. Kalau kita cuma mendengar gitu nggak bisa melihat tuh serem menurutku. Sementara kita tahu di atas tuh nggak ada orang, di situ nggak ada orang. Iya, karena kita tahu keadaannya, tapi Iya. keadaannya berbeda seperti kayak ada orang di situ. Iya, itu seram sih. Abang pernah nggak di ininya? Saya tidak pernah Nggak pernah ngantor. kerja. Nggak pernah ngantor. Nggak pernah kerja. Gila lu fitnahnya. Ini apa? Nggak pernah ngantar. Ini kan ya. berkarya. Waduh. Tapi sih ini kalau gue tuh pernah sih mantan manajer gue si Sohib lo Andi. Oh. Dia sebelum jadi manajer kan sempat kerja di mana ya dia? Kayak Ya jurnalis. sempat kerja penulis kantoran gitu lah. review Pokoknya gitu. dia cerita ini juga serem sih menurut gua. Jadi dia lagi lemburan kayak biasa tapi cuma jam 8 malam lah Pak, jam 7 malam gitu. Dia di lantai berapa? Lantai 3 terus balik. Pas mau balik di lantai 2 ada temennya lagi biasa lagi kerja di depan komputer gitu-gitu. Tapi dipanggil-panggil nggak nyaut. Aduh. Terus dia pamit udah gitu aja. Gue duluan ya. Siapa gitu namanya. Gue duluan. Nah pas besoknya ketemu sama si temen itu, lu semalam balik jam berapa? Hah, orang gue balik dari jam 4 sore udah Aduh, duluan. yang kayak gitu-gitu tuh. Iya yang kayak gitu. Yang menyerupai gitu Menyerupai ya. ya, itu serem itu juga. anjing gue denger ceritanya aja. Gak mau deh gue kerja di kantor itu. Bukan. Enggak jadi begitu ya Mas ya. Enggak semuanya begitu. Tolong. Kalau emang nggak ada kualifikasi ngapain ke sana? Iya, Maksudnya terlalu tiba-tiba. percaya diri. Kamu Gitu, nggak ada, cerita-cerita Re? begitu. Ini buat closing. Sejauh ini sih belum alhamdulillah nggak ada sih, karena di kantor gua ada satpam yang keliling, terus OB juga sampai malam. Ya berarti kalau Berarti kita lembur, undang satpamnya. Iya. jangan, dia susah waktunya. Sibuk. Harus pura-pura sakit juga ntar Iya. satpamnya. Tapi kalau ngomongin perkantoran yang horor tuh ada satu di Jakarta namanya Menara Saidah. Oh Cawang. Ya. Enggak, Jogja. Di Saidah, di jalanan. Iya. Jalanah lagi. Ya, Saidah kok. Jalanah. Terus Itu kan katanya salah satu gedung perkantoran yang udah lama nggak ditinggalin, banyak ininya Ya kan karena cerita miring mistis. kan katanya kan. Nah, itu salah satu mitosnya katanya banyak yang nggak mau ngisi di situ karena konstruksinya miring. Iya katanya kan. Itu beneran nggak? Ya katanya bener kan, itu memang faktanya begitu katanya. ini Betul, gimana? betul, Katanya betul. bener. Katanya Kan gue denger dari orang itu bilang kan faktanya begitu. Ya udah. Katanya bener. Ya karena gue belum pernah buktiin. kayaknya itu bertolak belakang, Bang. Katanya itu dengan bener tuh. Lah, mau gue ini telepon semua orang yang
Gak usah banyak. Orang Cawang, kita telepon orang Cawang. Coba kita lihat di Google Earth ya. Gak usah, ngapain? Kalau Google Earth Beneran nggak terlalu miring apa Iya enggak? katanya begitu, miring berapa senti gitu secara konstruksi. Jadi Berapa derajat dong kalau miring tuh? Ya derajat kan sentimeter juga. Oh, orang Enggak lah. Kalau Derajat ya siang, kalau derajat. siang- luasnya berapa gitu senti Masuknya gitu ke loh. iya. Gau. siang 33 derajat. Malam. Suhu. Guru itu. Sifu. Suhu guru. Sifu di Cina. Ya. Terus katanya itu Udah males. Iya, aku juga. nggak mau nambahin dia. Nggak mau nambahin. Itu yang itu aja yang 8 jam kerja. Apa? Ya kan katanya apa ya? Itu tuh semacam sudah diatur gitu, Bang. Dibikin Betul. 8 jam kerja Betul. supaya Oh. para pekerja ini memang benar-benar tidak punya waktu Iya. untuk menghasilkan atau mencari apa ya, meningkatkan kemampuan finansialnya di luar itu gitu. Karena kan 8 udah malam, apalagi di Jakarta kan. Pulang jam 5 nyampe rumah udah jam 7, jam 8, berangkat lagi subuh. Pijit Betul. dulu kan soalnya. Enggak, memang macet kan. Macet. Tahu sejarahnya nggak? apa? Jadi dulu tuh sebelum 8 jam kerja di mana ya? Di Pokoknya- Indonesia. bukan di Indonesia, pokoknya di luar tahun 18 berapa gitu. Pluto. Orang itu kerjanya itu 10 jam lebih. Oh iya. Ya, jadi orang dulu percaya kalau semakin lama kerjanya akan semakin tinggi produktivitasnya. Tapi ternyata enggak. Karena orang-orang malah makin jenuh, makin ini. Ya. Ada limitnya gitu. Ya, terus habis itu barulah ada orang yang Protes atau melawan Riset lah melawan. juga pasti. itu nama yang punya yang bikin ini mobil Ford, siapa namanya? Oh iya, ada Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford. Nah, itu Oh bener ya? Bener. ya, yang dulu kuda apa ya? Dia bilang kalau anil kuda ini apa sih kata-kata Bang Panji, ntar masukin aja deh. Apa kata kuda? kuda? Nah, Kirain mau ngomong. Editor lagi. Nah, Editor lagi. boleh. Ada quote-nya Henry Ford tuh dia bilang gitu. Pokoknya dia mencetuskan kerja sehari 24 jam itu dibagi jadi 3. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Nah, setelah dicetuskan itu akhirnya malah makin tinggi produktivitasnya dengan jam kerja yang makin turun dari 10 jam itu jadi 8 jam. Tapi malah produktivitasnya malah makin tinggi. Tapi ini Akhirnya lagi- ditiru orang banyak. Lagi di riset juga kan si Jerman atau Swedia kemarin katanya ini kan 5 hari kerja sekarang. Ya. Nah, ini lagi di riset untuk 4 hari kerja 4 hari. doang dan jamnya tuh jadi cuma 6 jam kerja. Apakah Setuju. lebih produktif? Enggak, ini kita enggak lagi voting, Mas. Kita suaranya tidak akan Jangan langsung didengar. setuju. Setuju aja. Setuju aja. 4 hari dan jadi 6 jam. Jadi 6 jam per harinya kerja. Wis. pasti semakin produktif itu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, para investor, para pemimpin perusahaan, dengarkan podcast ini. Kerja. Tapi ini personal menurut Abang. Kalau untuk Abang deh, Ya, berapa jam kerja yang maksimal atau yang efektif? pagi sih pasti efektif sih, produktif sih. Berarti Siang udah mulai berkurang. Pagi itu mungkin bisa dari jam 8 sampai jam 12. 4 jam. Ya 3 jamnya lah, 3 jam jam, pasti oke. pasti produktif. Ya. Siangnya cuma 2 jam lah. Selebihnya pasti Udah tinggal Oke, beres-beres ya. berarti 6 jam. Iya. 6 6 jam. Oh, Kalau benar dihitung-hitung. berarti di Swedia tadi. Makanya ya. Karena 8 jam kerja itu belum kehitung sama perjalanan, mobilisasinya. Iya. mobilitas. Itulah tantangan utama Dunia kerja di kerja. Indonesia Betul. Mobilitasnya itu kan udah kalau dihitung-hitung juga 10 jam juga Iya sama-sama. itu dia makanya. Ya, Pak, tolong diwujudkan ya Pak itu Pak. Kenapa jadi tanggung jawab gua? Gua juga cuma ngebacain doang itu. Bisa, Bang Yuda bisa. Bisa. Sebagai wakil kita di DPR sana. Udah mulai asal lu ya. Udah mulai asal. Sakit. Iya nih, ada. Oh iya udah mulai halus. Iya. Mau ada produk lagi kan nih? Mau ada produk lagi gue siapin nih. Aduh, kenapa Mas Rere? Aduh, saya pusing nih. Nah, itu dia. Makanya jangan banyak kerjaan. Bilangin ke bos kali. Mau masuk iklan gak jadi. Tapi Rere ke depannya mau ada apa nih? Katanya mau dengar-dengar mau Insya Allah. bikin perusahaan sendiri. Wah, amin. Amin.
Tapi terlalu berat itulah. Males saya, terlalu ambisius itu. Katanya siap Terlalu ambisius. Bukan tipikal saya itu. Iya. katanya siap jadi kepala cabang. Ya, nanti 31 Juli saya insya Allah mau spesial show, Pak. Wih, 31 Mohon dukungannya, Juli. Pak. 31 Juli. Oke. Bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Kenapa Saya sih harus dipas-pasin gitu? nggak tahu sih gue, ini aja lah. Lu kayak gitu. Popon tahu. Iya ya, dipas-pasin ya. Iya dipas-pasin. Nggak tahu Mau ulang tahun kayaknya. istrinya gitu. Oh iya ya, gitu. Gue justru itu tepat di hari lahir gue. Jadi nama show-nya Karyawan. Karyawannya tapi One kan. Emang karya pertama gue lah. gitu. Oh, Karya keren. Karya One. Bukan 31 Juli karena disupport langsung oleh BRI merayakan. Bukan, nggak ada support-supportnya itu. Itu aja gue bikin hari biasa biar gue bisa cuti. Oh iya, bukan udah weekend. diatur. Iya, biar gue bisa libur. Izinnya Jadi, apa dong berarti? Show. Izinnya ya udah, Lawak. kayaknya gue bilang show deh. Saya izin, saya mau bikin show gitu. 31 Juli karyawan di di mana? di Comika. Oh di markas. Markas Oke. Comika. Perayaan 32 tahun hidup, 11 tahun Stand stand up. up, 7 tahun jadi karyawan bekerja. Itulah dia. Keren sih. Pasti. Semoga lah ya. Tiketnya di Tiketnya nanti di Tix.Comika ya. Bapak kan hafal banget. Di, itu. udah lupa gua. Udah lupa. Di Comika ID kalau nggak salah itu. Ya, Iya, Comika pembelinya ID di Comika bisa. Event atau Comika ID itu. Itu bisa nanti. Iya. Oh belum dijual belum Belum ada posternya ya? Belum ada. Jadi nanti akhir harusnya sih minggu depan lah, minggu depan. Iya. Tayang kapan ini? Pas. Ini ntar subuh. Subuh langsung tayang. Tayang. Iya Bal ya. Cepet Jangan amat. nambah kerjaan. Oke. Katanya Tanggal kan- 31 Juli. Katanya videonya mau ditunjukin sama bosnya. Video ini Video ini kayaknya nggak usah dah. Jangan semua dibawa serius lu Gautama. enggak ya? Enggak usah Bal. Apa dia coba urgensinya Pak Bos? Mau nengok video Iya. saya nggak di YouTube? Masa gitu sih? Ya kan dia tadi bilang izin sakit nih buat saya lihat. Sakit nih saya ini. Oh, gini. saya sakit beneran. Iya Heeh. iya. Oh Surat iya izin. Enggak, orang ini syuting abis pulang kantor kok. Oh iya iya. Langsung saya Iya. Gimana sih? Jangan dibikin aneh-aneh. Pak. Tuh, Yaudah. denger tuh, Kalimalang macet tuh. Oh, Pulang kerja. kan tuh, Pulang klakson. kerja semua ya benar Iya. tuh. Enggak kan padahal bapak itu enggak tahu kita di Kalimalang. Enggak usah kau bilang tadi. Nanti malah disamperin. Iya. Udah jangan lupa tetangga lu pede ya promo di sini ya. Paling enggak kan masa lu, penonton lu, Iya, denger. Tidak ada yang nonton ini. Ada pasti. Ada. Ya, Insya tetangga jangan lupa 31 Juli di Markas Comika ada spesial show dari Rere. Iya. Harga tiketnya 75.000. 75.000. Kalau beli berempat jadi 100.000. Hitung-hitungannya gimana? Gimana? Masih Kayaknya memang jauh betulan aja deh. sakit ya? Sakit Kalau nih. salah kalau beli berdua jadi 100.000 maksudnya. Beli 2 100.000, beli Iya. 1 75. Oh gitu. Beli 3 kebanyakan. Ya jangan lupa dibeli teman-teman di Comika Event tiketnya harusnya. Betul. Ya. Betul. Oke, ada lagi enggak? Bang Yud Udahlah. mau promo apa? Itu aja lah. Promo apa sih? Promo ini aja dulu Ada. kita. PSK Live Gak ada, bubar. Belum sih. Ntar diseriusin. Dari Ada kemarin. komedi rutin, teman-teman. Gak usah Ya. semua dipromokan kau nih. Udah gak usah ini aja udah. Iya, Tanggal kamu aja. 20 Mei jangan lupa nonton Perang Obor di Jepara. Dah. Nggak Itu aja, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di season selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.